Bapak Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. 2 tahun yang lalu, persisnya tanggal 10 Oktober 2020, Paus untuk pertama kalinya membeatifikasi seorang muda. Dan dia bukan seorang imam, dia bukan suster, bukan biarawan, bukan biarawati, tapi dia seorang anak muda yang berumur 15 tahun dan dia diangkat, dibeatifikasi menjadi beato. Beato itu sebuah gelar kekudusan yang menjadi tradisi gereja sebelum mereka kemudian nanti setelah beberapa waktu dinobatkan atau dibeatifikasi menjadi santo. Jadi sebelum menjadi santo itu biasanya dia dinobatkan atau digelari beato dulu. Baru setelah itu, setelah beberapa waktu, setelah beberapa penyelidikan dan lain sebagainya, mereka menjadi santo yang akhirnya bisa menjadi pelindung kita dalam hidup beriman. Santo Santa yang menjadi nama pelindung baptis kita, pelindung iman kita, pendoa kita, nama baptis kita dan lain sebagainya. Nama wilayah dan lain sebagainya. Orang muda itu namanya Carlo Acutis. Mungkin pernah mendengarnya ya. Namanya Carlo Acutis. Dia adalah seorang muda yang berusia 15 tahun dan meninggal tahun 2006 yang lalu. Dia adalah seorang anak yang rajin beribadat. Dia rajin mengikuti perayaan Ekaristi, dia rajin berdevosi dan beradorasi kepada sakramen Maha Kudus, dan dia juga rajin berosario. Dia juga begitu mengasihi teman-temannya, teristimewa mereka yang difabel, yang cacat. Ketika teman-teman yang lain membuli atau teman-teman yang lain mengerjainya, maka Carlo Acutis menjadi orang yang pertama untuk membela teman-teman yang difabel itu. Tetapi saudara-saudari terkasih, anak-anak sekalian, Carlo Acutis ini sakit. Dia sakit leukemia. Maka usianya tidak panjang. Usia 15 tahun dia kemudian meninggal, dan beberapa tahun kemudian tahun 2020 yang lalu dibeatifikasi menjadi beato. Saudara-saudari yang terkasih, Carlo Acutis ini seperti anak muda biasanya yang suka main game, suka berselancar di dunia maya dan lain sebagainya. Tetapi kecintaannya kepada dunia ini termasuk pada game dan dunia maya itu ternyata malah membuat dia semakin mencintai imannya, karena dari kreativitasnya, dari kemampuannya dia kemudian membuat website yang di dalamnya isinya informasi tentang mujizat-mujizat Ekaristi. Dan juga di hari-hari terakhir, di tahun-tahun terakhir dia sebelum meninggal, dia meneliti berbagai macam kesaksian dan bukti bahwa memang mujizat Ekaristi itu ada dan patut kita imani bersama. Maka kemudian Paus Fransiskus setelah diberikan oleh pengusulnya agar anak ini menjadi beato, Paus menerimanya. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa sampai Carlo Acutis begitu mencintai gereja dengan cara itu meskipun dia tidak sehat, dia sakit? Salah satu yang bisa kita lihat adalah karena Kristus merajai dirinya. Baptisan yang dia terima membuat Carlo Acutis kemudian sungguh-sungguh mencintai Kristus yang telah dia terima dalam baptisan. Dan itu dia hidupi dalam kehidupan sehari-hari, pun dalam hobi-hobinya, yang mengantar dia kepada kebaikan dan mengajak banyak orang semakin mencintai Ekaristi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Kristus bukan hanya sebagai Raja untuk kita, orang-orang Katolik, tetapi kita mengimani Kristus adalah Raja Semesta Alam. Kalau kita membaca dalam bacaan Injil hari ini, yang adalah bagian akhir dari kisah sengsara Yesus, pengakuan akan Yesus adalah Raja muncul dari seorang penjahat yang mengakui bahwa dirinya salah, dirinya berdosa, pantas dihukum, dan kemudian mengakui Yesus sebagai Raja.
Memang sebelum-sebelumnya ada pengakuan-pengakuan yang mengakui Yesus sebagai raja. Sejak sebelum Yesus dilahirkan, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria lalu mengatakan bahwa dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Juga ketika Yesus lahir, Majus-majus yang datang dari timur, mereka datang untuk menyembah raja yang adalah bayi Yesus itu. Yesus juga ketika ditanyai Pilatus, apakah engkau raja? Yesus mengakuinya, tetapi bukan kerajaan dunia. Dan hari ini kita mendapatkan kembali pengakuan bahwa Yesus adalah raja dari seorang penjahat yang bertobat. Ya, memang mengenal Yesus sebagai raja adalah proses beriman kita semua, tetapi yang penting adalah Yesus yang seperti apa, raja yang seperti apa Yesus itu bagi kita. Yesus adalah raja bagi kita yang bukan tahtanya di singgasana, tetapi tahtanya disalib. Artinya apa? Raja yang disalib mau mengatakan bahwa dia adalah raja yang mencintai rakyatnya sehabis-habisnya, bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dia adalah raja yang mau menjadi gembala untuk kawanannya yang kadang-kadang berjalan mengikuti keinginannya sendiri, yang selalu mengajak kembali datang dan mengikuti kehendak Bapaknya. Kalau raja kita adalah Kristus yang seperti itu, maka bagaimana dengan kita? Minimal kita semua diajak untuk meneladan raja yang demikian, raja yang melayani, raja yang membawa orang kepada kebaikan, raja yang membuat setiap orang mengalami kebahagiaan. Maka saudara-saudara yang terkasih, perayaan ini mengajak kita kepada 3 hal. Yang pertama, kita diajak untuk semakin dekat pada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa, dalam devosi, terutama dalam ekaristi, untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam sabdanya dan menerima Dia dalam tubuh dan darahnya. Dan yang kedua, kita diajak untuk rela menjadi pelayan satu dengan yang lain. Karena kita mempunyai Raja Kristus yang adalah pelayan kita semua, agar kita bisa kembali kepada kerajaan damai bersama Bapa. Hari ini ada anak-anak, 75 anak calon misioner yang telah beberapa waktu didampingi oleh kakak-kakaknya untuk belajar bagaimana melayani altar. Adalah sebuah hal yang menggembirakan, karena pelayanan mulai mereka kenal sejak mereka masih anak-anak. Dan itu kiranya juga mengingatkan orang tua bahwa kalau anaknya saja rajin pergi ke gereja, bukan hanya untuk misa, tetapi untuk juga melayani di altar, minimal orang tuanya juga rajin untuk mengajak anak-anaknya ke gereja dan juga di wilayah dan lingkungan dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka dengan sukarela, mungkin aja yang diajak oleh orang tuanya, ditawari, tetapi juga banyak yang dengan sukarela. Mungkin juga menjadi cermin bagi kita semua. Ketika nantinya entah di wilayah, entah di lingkungan atau di paroki, ketika diminta untuk menjadi pelayan, cermin kita semua mereka ini, yang tanpa berat hati, tanpa banyak alasan, mereka setia dan akhirnya mau dilantik menjadi misdinar, menjadi pelayan altar. Dan yang terakhir, perayaan ini mengajak kita untuk tekun dan setia melaksanakan sabda Tuhan. Mohon maaf, tadi juga ada SPCC yang untuk pertama kalinya melayani kita dalam perayaan Ekaristi setelah pandemi. Sebuah hal yang juga menjadi cermin bagi kita. Mereka melayani, sebagaimana saya katakan di awal ketika menawarkan agar anak-anak mengikuti SPCC, ternyata memang teriakan mereka merdu. Teriakan mereka membuat kita semua ikut semakin kusyuk dalam doa. Semoga mereka menjadi cermin yang baik untuk kita yang sudah lebih tua ini. Dan yang terakhir, semoga kita semakin tekun dan setia mengajarkan yang baik, melakukan yang baik dalam hidup, agar sungguh Raja Damai adalah Raja yang menguasai gereja, menguasai setiap orang yang ada di dalamnya dan semua bentuk pelayanan yang ada di dalamnya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.